Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pidi ingin melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Nama saya Cut Septia Putri, instansi SMP Negeri 3 Sigli. Rekan saya yang sebelah kanan, Saya Darni Husina, instansi dari SD Negeri 4 Sigli. dan rekan saya sebelah kiri. Saya Asmaul Husna Ruwaida dari instansi SD Negeri 3 Sigli. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Asmaul. Waalaikumsalam Bu Cut. Apa kabar Ibu hari ini, sehat? Alhamdulillah Bu Cut, sehat. Bagaimana Bu Cut? Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Sebelum saya melakukan, kira-kira sebelum melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan melakukan yang pertama di sini diskusi tentang rubrik penilaian ya Ibu Asmaul. Kemudian kita hari ini pada coaching kita hari ini akan saya amati dari Ibu yaitu nilai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang akan kita, atau belum? Kemudian bagaimana Ibu membiasakan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee tersebut. Kemudian di sini jangan lupa disesuaikan dengan kemitraan profesi kreatif, meminimaliskan potensi diri Ibu, ya. Kemudian di sini pada pra observasi pada kali hari yang berbahagia ini saya ingin melihat di mana di sini ada rubrik penilaian dengan alur tirta. Yang pertama saya akan menanyakan seputaran beberapa pertanyaan kepada Ibu. Di sini saya ingin menanyakan kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Di sini saya akan menggunakan tentang kehadiran ya Bu. Selanjutnya keaktifannya dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik sekali itu. Kemudian ada pertanyaan saya yang kedua, saya ingin menanyakan kepada Ibu Asmaul, kira-kira bagian kompetensi yang mana ya yang Ibu secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi begitu? Di sini saya ingin sekali yaitu mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian pertanyaan yang ketiga di sini saya ingin menanyakan, kira-kira Ibu Asmaul Husna, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan bagaimana indikatornya? Saya di sini ingin mendapatkan solusi Bu untuk permasalahan yang akan saya ceritakan nanti. Baik, terima kasih Ibu Asmaul Husna. Berarti sekarang silakan Ibu melakukan percakapan antara coach dan coachee pada kali yang berbahagia ini. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Baik, sama-sama. Silakan, saya silakan. Baik. Assalamualaikum Bu Darni. Assalamualaikum Husna. Apa kabarnya hari ini Bu Darni? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Husna bagaimana? Alhamdulillah Bu Darni, kabar saya baik. Baiklah. Apa nih yang ingin Bu Darni sampaikan jika mau bertemu dengan saya pada hari ini? Begini Bu, masalah beberapa peserta didik saya dalam kesulitan belajar sewaktu saya mengajar, karena mereka di dalam kelas nampak sedikit murung. Oh begitu ya Bu Darni. Jadi Bu Darni merasa peserta didik Bu Darni itu susah belajar dan makanya dia wajahnya terlihat murung ya? Iya Bu, karena saya sudah beberapa kali masuk kelas, saya lihat siswa saya itu terlalu diam dan sewaktu saya kasih soal tampak kebingungan dan apa yang saya nanya bagaimana kenapa kalian murung, jadi mereka menjawab saya kebingungan Bu karena tidak bisa mengajarkan soal dan tidak mengerti cara jawab soalnya. Oke, baik Bu Darni, waktu kita tidak banyak Bu Darni. Kira-kira apa yang ingin Bu Darni dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin sekali melihat siswa saya lancar membaca Bu, supaya siswa saya tidak mendapat kesulitan belajar lagi Bu. Oke, baik. Jadi
guru dah baik. Berarti Ibu Darni ingin mencari ingin guru lain membantu kegiatan Bu Darni ini ya? Iya Bu. Baik, jadi menurut Bu Darni nih ikut membantu siswa itu untuk membaca bisa tidak dengan cara bagaimana sih yang idealnya? Alangkah baiknya saya dan guru yang lain ikut dalam meluangkan waktu Bu, khusus untuk membuat les membaca untuk siswa di jam istirahat atau jam setelah pulang Bu. Namun ada beberapa guru yang tidak mau mengikut sertakan untuk ikut lesnya Bu. Selain itu ada lagi Bu Darni? Ya Bu, selain itu saya juga akan menyampaikan ke kepala sekolah supaya kepala sekolah itu setuju dan menjadwalkan siapa-siapa yang tidak masuk kelas untuk ikut serta dalam membuat jadwal membacanya Bu. Oh begitu ya Bu Darni. Jadi Bu Darni ini kalau kita lihat dari poin ideal ya. Jadi Ibu Darni mau menginginkan idealnya siswa Ibu Darni itu seperti apa? Mungkin idealnya kisaran 5-6 Bu, karena belum adanya rasa tanggung jawab penuh. Mereka menganggap anak-anak setelah pulang itu bukan tanggung jawab mereka lagi Bu. Oke baiklah, ini kalau kita lihat level 10 ya, mungkin kalau level 10 itu agak terlalu besar ya Bu Darni ya. Jadi sekarang Bu Darni itu ingin mengharapkan guru-guru di sekolah Bu Darni itu termasuk ke level berapa yang Bu Darni inginkan? Itu mungkin Bu, dari saya lihat guru sekolah saya itu di tingkat level 6 Bu, kalau nggak salah ya, karena dari segi mereka menanggapinya kurang. Baik, jadi Bu Darni ingin melihat mereka berada di level angka berapa? Untuk saat ini yang saya inginkan Bu, saya ingin mereka di angka level 7 atau 8 itu. Jadi begini Bu Darni, apa yang akan Bu Darni lakukan ini untuk mencapai ke angka tersebut? Angka 8 atau angka 8 itu strategi apa yang akan Bu Darni lakukan untuk mencapai angka tersebut? Mungkin Bu, di sini saya harus meluangkan waktu khusus untuk memberikan pemahaman kepada semua guru tentang siswa yang kesulitan belajar Bu. Selain itu ada lagi Bu Darni? Ya Bu, saya juga ingin mengajak mereka untuk bersama-sama menggerakkan siswa untuk melaksanakan les membacanya Bu. Jadi harus ada waktu ya Bu Darni ya, ada waktu untuk memberitahukan atau pemahaman kepada guru-guru. Sehingga rekan guru tersebut Ibu Darni bisa mengajak rekan-rekan guru tersebut untuk bisa bergabung Bu Darni ya. Jadi kapan nih Bu Darni kira-kira Ibu Darni bisa melakukan waktu yang tepat nih, kapan kira-kira? Mungkin bukan di sela-sela jam istirahat saya akan minta izin dulu nih ke kepala sekolah, sekaligus meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk memberikan penguatan atau pemahaman kepada rekan-rekan guru yang lain. Dan mengajak mereka untuk bersama-sama nih berkolaborasi untuk membuat siswa tidak lagi dalam keadaan kesulitan belajar, dan supaya menggerakkan siswanya untuk lebih peduli dalam pelajaran manapun supaya siswa lancar membaca Bu. Jika membaca kurang lancar, maka semua pelajaran apapun yang mereka ingin belajar maka akan terlihat kebingungan Bu. Baiklah Bu Darni, berarti cukup di sini Bu Darni ya. Cukup di sini karena waktu kita sangat singkat sekali. Sekarang apa nih yang Bu Darni dapatkan dari sesi percakapan kita sore hari ini? Mungkin bukan dari awal tadi saya masih bingung ya dari bagaimana cara mengatasi masalah ini dan bagaimana solusinya. Tapi setelah saya bertemu dengan Ibu Asma Usna dan setelah ngobrol-ngobrol, maka langkah-langkah ke depan saya akan lebih paham apa yang harus saya lakukan. Berarti kalau begitu saya ingin lagi nih ceritanya lain kali ya Bu Darni ya. Bu Darni cerita-cerita lagi dengan saya ke depannya setelah Bu Darni nanti duduk dengan guru-guru atau rekan-rekan Bu Darni di sekolah. Jadi nanti kita bisa lanjut lagi ya Bu Darni ya. Baiklah, terima kasih Bu Darni atas pertemuan kita hari ini. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga Ibu sudah membantu saya adalah menemukan solusinya. Baik, sampai ketemu minggu depan ya Bu Darni ya. Semoga mendapat pencerahan
Dan semoga apa yang Bu Dani inginkan itu bisa tercapai untuk siswa kita. Iya. Jadi karena tujuan kita itu tujuannya sama Bu Dani ya, untuk mencapai supaya siswa kita itu nyaman, aman, dan tentram di sekolah. Terima kasih Bu Dani. Assalamualaikum. Iya, terima kasih juga Bu Asmaul. Waalaikumsalam. Baiklah, setelah saya mendengarkan Ibu Asmaul Husna dengan Ibu Dani tadi coaching, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca setelah observasi ya kepada Ibu Asmaul Husna. Yaitu pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan apa yang sudah dilaksanakan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan, Ibu Asmaul? Iya Bu, di sini saya sudah melakukan alur tirta ya Bu, percakapan alur sesuai dengan alur tirta, tujuan rencananya, aksi dan tanggung jawab memiliki solusi. Baik, terima kasih. Kemudian ada yang saya ingin tanyakan kembali, pertanyaan yang kedua yaitu catatan hasil observasi berbasis data sudah baik, sudah sesuai. Semoga ke depan kira-kira Ibu akan melakukan penerapan ini pada coaching yang lebih baik lagi. Insya Allah Ibu, saya akan melakukannya. Baik, terima kasih untuk observasi pada hari yang berbahagia ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Dani. Salam Bu Asmaul Husna. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik sekali. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah Bu Dani, saya juga dalam keadaan sehat, baik Bu Dani ya. Ya. Baiklah Bu Dani, sebelum kita melakukan coaching, sebelum Bu Dani melakukan coaching, jadi sebagai langkah awal saya akan melakukan pertanyaan ya, melakukan kepada Bu Dani apa yang akan dilakukan nantinya. Baiklah, yang pertama sekali di sini saya akan di sini ada diskusi tentang rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian kita di hari ini. Ya. Nah, itu pada coaching kita hari ini akan saya amati nilai rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Bu Dani, disesuaikan dengan kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik ya Bu Dani ya. Baiklah, di sini saya akan nanti mempertanyakan tentang masalah sedikit tentang rubrik ya Bu Dani. Rubrik penilaian melalui alur tirta. Yang pertama sekali, bagaimana nih, apa kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Dani pada saat coaching? Nah, di sini Bu, saya ingin menjadi itu dalam coaching kehadiran penuh dan aktif mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, selanjutnya nih, bagaimana nih kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu Dani lakukan di observasi? Di sini juga saya yaitu memilih mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, baik. Selanjutnya, indikator keterkaitan dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan? Di sini saya indikator yang tercapai dan tujuan pengembangannya itu ingin mendapatkan solusi atau mendapatkan permasalahan. Baiklah Bu Dani, berarti sekarang Ibu Dani akan melakukan coaching ya bersama dengan Ibu. Baiklah, semoga lancar ya Bu Dani ya. Baik, terima kasih Bu Dani untuk hari ini. Ya, terima kasih juga Bu. Ya, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam Bu Dani. Bagaimana kabar hari ini Bu Cut? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Cut nih dah hadir. Apa sih yang ingin Ibu Cut ceritakan pada siang ini? Saya ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya ya Ibu, di mana di situ saya sebagai seorang guru matematika ada tidak semua, ada beberapa siswa saya yang kurang menyukai dengan pelajaran saya itu pelajaran matematika. Iya ya Bu. Jadi Bu Cut merasa peserta didiknya Ibu
Bu, kurang dalam pelajaran matematiknya. Iya, mereka kurang suka karena menganggap bahwasanya matematika itu adalah pelajaran yang sangat menyenangkan bagi mereka begitu. Baik Bu Cut, waktu kita tidak banyak ini kan. Apa kira-kira yang Ibu Cut ini dapatkan dari percakapan siang kita hari ini? Saya ingin bercerita kepada Ibu tentang permasalahan saya pada sekarang. Mungkin menurut saya lihat permasalahan ini terjadi karena dikarenakan mungkin kurang ketepatan metode atau sumber yang saya gunakan. Mungkin mereka masih menganggap bahwasanya matematika itu sulit karena mereka selalu beranggapan bahwasanya kalau matematika itu adalah ilmu eksak, hanya terfokus pada berhitung, mengenal angka, simbol, dan rumus begitu Ibu. Oh, jadi Bu Cut ingin anak-anak ini paham dengan apa yang Ibu Cut ajarkan. Iya Ibu, saya ingin sekali mereka di antara siswa-siswa saya, tidak semua ya Ibu, terutama hanya pada anak laki-laki 2 orang atau lebih, mereka tidak suka pada matematika karena mungkin metode yang saya gunakan mungkin terlalu monoton. Dan insya Allah saya akan memperbaiki metode pembelajaran dan inovasi yang lebih kreatif lagi supaya anak didik saya itu lebih memaksimalkan pelajaran matematika dan menyenangi pelajaran saya begitu. Jadi menurut Ibu Cut, metode yang tepat itu bagaimana yang seharusnya kita ajarkan tuh tadi di Ibu itu? Baik Ibu, terima kasih. Menurut saya metode yang tepat adalah metode yang kita rancang atau kita desain sendiri dengan materi bahan ajar serta alat peraga fokus pada matematika. Yang misalnya saya mengajar tentang aljabar, di situ saya kemas bentuk papan magic board. Di situ saya sisipkan ada tanda plus dan minusnya serta operasi aljabar perkalian dan juga pengurangan lengkap dengan inovasi alat peraga yang telah saya desain. Begitu ya idealnya Bu. Jadi kalau misalnya sekarang idealnya di angka 10, sekarang anak-anak Ibu itu di level tingkat mana Bu? Masih dalam level tingkat rendah Ibu, bisa dikategorikan tingkat sedang Ya. Jadi sekarang Ibu Cut itu ingin melihat mereka di tingkat level bagaimana Bu? Saya insya Allah akan memaksimalkan pembelajaran yang baik dan penuh dengan inovatif agar dapat seenggaknya levelnya akan meningkat ke jenjang yang level tinggi begitu. Ya. Dari tingkat rendah, sedang menuju tinggi begitu, supaya hasil evaluasinya pun insya Allah akan baik pula begitu. Jadi sekarang apa yang ingin Bu Cut lakukan untuk mencapai dari level rendah, sedang, tinggi itu? Strategi yang Ibu Cut lakukan itu bagaimana? Insya Allah saya akan memperbaiki untuk ke depan pada aksi yang akan datang, terutama ya ini tahun ajaran baru ya Ibu, saya akan memulai kembali pelajaran dengan baik, di mana di situ anak didik yang kita ajarkan saya modif pembelajaran yang saya kemas dengan lebih baik dan menarik, seperti bentuk pembelajaran yang berbasis game misalnya sekarang yang lebih diminati dan saya sesuaikan dengan model pembelajaran yang cocok dengan materi bahan ajar yang saya sampaikan. Ya Bu Cut, selain itu ada lagi nggak? Alhamdulillah tidak Ibu, hanya permasalahannya tetap pada anak-anak yang kurang senang pelajaran matematika, yang menganggap pelajaran itu sukar. Baiklah Bu Cut, kalau tidak ada lagi, waktu sesinya pun sudah di akhir sesi, cukup di sini dulu karena meningkat waktu juga. Sekarang yang Ibu Cut dapatkan dari sesi terakhir kita ini apa? Alhamdulillah dengan saya berkomunikasi dan berkolaborasi dengan Ibu Dani, alhamdulillah pencerahan yang lebih luas telah saya dapatkan dan bisa saya modifkan solusi untuk pembelajaran yang lebih baik lagi agar peningkatan pembelajaran hasil pada hasil akhirnya lebih signifikan begitu. Kalau begitu Bu Cut, saya ingin dengar lagi nih nanti minggu depan ya, setelah nanti Ibu Cut sudah
mendapatkan apa yang ibu ingin capai di dalam kelas dengan anak-anaknya. Nanti kita jumpa lagi keberhasilannya bagaimana. Terima kasih Ibu Ucut sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Semoga berjumpa kembali. Ya. Baiklah, jumpa lagi ya Bu Dani. Ya, Bu, sama-sama. Baiklah begini Bu Dani, tadi kan Bu Dani sudah melakukan coaching nih, ya. Jadi saya ingin menanyakan nih Bu Dani ya, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu Dani? Di sini bukan indikator pencapaiannya yang sudah saya capai itu di coaching hari ini saya sudah melakukan alur cerita tujuan dengan tujuan rencana aksi dan tanggung jawab untuk memenuhi solusi coachingnya Bu. Ya baiklah, catatan hasil observasi berbasis data sudah baik ya Bu Dani ya, sudah sesuai. Semoga ke depan kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya ya Bu Dani ya. Terima kasih Bu Dani kesempatannya hari ini. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam Ibu Darni. Apa kabar hari ini Bu Cut? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah Bu Cut ya. Baik Bu Cut nih, sebelum melakukan coaching sebagai langkah awal saya akan melakukan yang pertama sekali itu mendiskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini ya pada coaching. Jadi pada coaching kita hari ini saya akan amati dan nilai rubrik penilaian apakah sudah sesuai nggak dengan alur peta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi Ibu sebagai pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa Bu disesuaikan dengan kemitraan proses kreatif, memaksimalkan potensinya ya Bu Cut. Baik kok Ibu. Baiklah, sekarang ini Ibu Dani saya sama Bu Cut ini masalah rubrik penilaian dengan alur cerita ya Bu. Yang pertama sekali itu kompetensi yang bagaimana yang harus dikembangkan oleh coachingnya Bu. Di sini saya mengambil tentang kehadiran penuh, aktif, mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot atau lebih baik begitu. Baiklah Bu Cut. Yang kedua di sini saya ingin menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi. Di sini saya lebih pada sudut cara pandang aktif dan cara mengajukan tujuan pembelajaran yang baik pada pertanyaannya, begitu Ibu. Yang ketiga ini saya ingin menanyakan indikator pencapaian dan tujuan perkembangan yang diinginkan bagaimana Bu Cut? Di sini saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik dan pemecahan yang terbaik dari masalah yang akan terjadi, begitu Ibu. Baiklah Bu Cut, sekarang Bu Cut akan coaching dengan coachnya ya. Baik, Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Asmaul. Salam Bu Cut. Apa kabar Ibu hari ini, sehat? Alhamdulillah Bu Cut, saya sehat. Saya ingin bertanya, kira-kira ada acara apa ya Ibu ingin berkomunikasi dengan saya? Apa mungkin Ibu ingin curhat seputaran masalah yang Ibu hadapi di sekolah? Saya silakan. Ada masalah? Terima kasih Bu Cut atas waktunya. Baik. Ini Bu Cut, saya ingin cerita sedikit masalah saya. Kegiatan di sekolah. Kami itu di sekolah kan ada kegiatan rutin ya, terdiri dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi di hari tersebut itu sudah ditentukan tiket-tiket siapa yang akan mengatur siswa-siswanya. Nah, saya ingin kebetulan saya posisi tiket saya itu di hari Selasa Bu Cut karena upacara bendera. Nah, yang saya ingin cerita sama Bu Cut itu yaitu kisah di hari Selasa Bu Cut. Jadi kan di hari Selasa itu ada kegiatan senam pagi Bu Cut. Jadi di kegiatan senam pagi itu saya merasa bahwa saya yang memandu siswa-siswa atau memandu siswa untuk bergerak dan berbaris di halaman sekolah untuk melakukan kegiatan senam pagi. Nah, sementara yang pertama saya bukan piket di Bu Cut ya, bukan tidak terjadwal sebagai piket.
Dan saya juga melihat guru-guru yang lain itu cuma hanya melihat dan cuma duduk saja, Bu Ju. Kira-kira Ibu udah melakukan hal positif apa yang bisa mengajak atau mungkin barangkali mengimbau kepada teman tentang pelaksanaan senam pagi di hari Selasa? Sudah, Bu Ju. Kalau saya mengimbau itu memang mereka sudah tahu dari awal di kesepakatan kegiatan tersebut memang sudah tahu, sudah ada porsi masing-masing sebenarnya, Bu Ju, dan sudah makanya dibagikan jadwal tiket. Nah, memang di awal-awal pembelajaran itu berlaku, Bu Ju, sesuai dengan alurnya, Bu Ju, ya. Tetapi lama-kelamaan kok saya merasa mereka itu tidak peduli lagi, karena bagi mereka kalau senam pagi itu adalah urusan dari guru PJ vokal, gitu, Bu Ju. Begitu. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan lagi, Bu. Begini, apakah ada inisiatif khusus yang akan Ibu terapkan mungkin barangkali untuk teman-teman supaya mau mengkoordinir bersama begitu ya untuk kegiatannya? Ya, Bu Ju, rencana saya, Bu Ju, kan saya pertama sekali ingin bercerita dengan kepala sekolah pertama sekali, Bu Ju, ya. Iya, tepat sekali. Ya, Bu Ju. Jadi saya ingin mencari solusi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Selanjutnya mungkin nanti akan diadakan rapat oleh kepala sekolah supaya bertemu semua dewan-dewan guru yang ada di sekolah. Dan juga saya ingin kepala sekolah itu bisa memberi pemahaman kepada guru-guru yang ada di sekolah saya, dan juga supaya bisa berkolaborasi, Bu Ju, ya. Jadi terjadi suatu kegiatan itu kalau tanpa ada kolaborasi tidak akan berjalan lancar, Bu Ju, ya. Jadi saya maunya seperti itu, Bu Ju. Oh begitu. Kemudian ada yang saya ingin tanyakan kembali. Kira-kira kapan aksi yang akan Ibu laksanakan untuk setelah Ibu dengarkan arahan dari kepala sekolah, mungkin sudah berkolaborasi dengan guru-guru, kira-kira bagaimana tanggapan mereka tentang hal yang positif yang telah Ibu ajukan kepada pimpinan dan teman-teman semua? Alhamdulillah mereka memberi respon yang baik, ya, Bu Ju, ya. Jadi semoga kedepannya saya berharap mereka bisa berjalan dan bisa apa yang mereka bilang hasil rapat dengan kepala sekolah bisa tercapai di lapangan nanti, Bu Ju. Kemudian ada satu lagi. Maaf, saya lagi kurang sehat, Ibu, ya. Agak batuk ya. Kemudian ada pertanyaan yang terakhir yang akan saya tanyakan. Kira-kira setelah melakukan aksi, ya tadi Ibu akan melakukan aksi itu pada awal pembelajaran semester ini atau pada pelaksanaan hal yang positif itu yang akan diterapkan? Apa mulai dari sekarang atau bulan depan, tahun depan, begitu pergerakannya lebih cepat, semakin lebih baik? Kira-kira kapan ya? Otomatis karena memang kegiatan senam itu dilakukan setiap hari Selasa dan hari Sabtu, ya, Bu Ju, ya. Jadi mungkin nanti Sabtu ini akan saya lakukan langsung, Bu Ju. Jadi kan dengan adanya kolaborasi, jadi kan kegiatan itu berjalan dengan baik, ya, Bu Ju, ya. Iya, baik Itu yang sekali. diharapkan. Itu semakin cepat semakin baik, ya. Kemudian yang terakhir ya, kira-kira setelah tadi menerapkan sudah aksinya, sudah Ibu sudah dapat solusinya, adakah pertanyaan penting mungkin yang lain Ibu akan Ibu curhat masalah, atau memang sudah berhubung waktunya mungkin sudah time is over ya? Ya. Kita akan belajar juga, ini kan sudah jadwal istirahat. Ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau tidak, kita akhiri untuk membincangkan dan sharing kita untuk hari ini bisa kita laksanakan. Saya bersedia teman sharing Ibu, apabila ada waktu kita bisa berkomunikasi dan kolaborasi kembali. Ya, untuk sementara ini cuma itu saja, ya, Bu Ju, ya. Iya. Terima kasih banyak, Bu Ju, atas masukannya, ya, Bu Ju, ya. Saya Iya, senang sama-sama, sekali, Bu Ju. Ibu. Saya senang sekali bisa bercerita dengan Bu Ju. Jadi saya bisa plong, jadi saya sudah ada pencerahan, ya, Bu Ju, ya. Terima kasih, Bu Ju, atas waktunya. Semoga kita nanti bisa saling sharing lagi, ya, Bu Ju, ya. Saya Iya, sekali bisa sharing dan curhat tentang permasalahan kita ya. Bu Ju, ya. Baik, atas waktu.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Sama Bu Cut. Cut, dah jumpa lagi ya kita ya. Iya, alhamdulillah Ibu. Ya, ini kan setelah coaching tadi, saya ingin tanyakan sama Bu Cut nih, Iya. apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi? Di sini pada saat coaching ini saya sudah melaksanakan alur tirta Ibu, di mana di sini tujuan rencana aksi ke depan dan tanggung jawab saya untuk memenuhi solusi telah tercapai, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Cut ya. Jadi di sini ada catatan sedikit yang hasil observasi kita tadi. Ini hasilnya berbasis data sudah baik, sudah sesuai dengan yang diinginkan dan sudah sesuai dengan alur ceritanya ya. Jadi Cut, semoga kita dapat melakukan coaching lagi ke depannya untuk lebih baik lagi ya. Baik, Ibu. Terima kasih Bu Cut. Terima kasih kembali Ibu. Ya. Assalamualaikum. Salam.